Assalamualaikum, salam sejahtera dan sehat selalu untuk semua sahabat Sekilas Motivasi dimanapun berada. Kali ini Sekilas Motivasi akan berbagi cara bagaimana kita bisa lepas dari jeratan pinjaman online yang sangat membelenggu hidup kita. Bukan hanya Anda sahabat Sekilas Motivasi yang termasuk dalam jeratan pinjaman online, saya adalah salah satu korban kenikmatan pinjaman online yang sekarang sedang marak-maraknya. Pertama, golongan manusia ada dua. Yang pertama, golongan manusia yang cuek, suka meminjam tapi tidak suka membayar. Ada juga golongan manusia yang menjadikan hutang sebagai beban. Tinggal tergantung Anda sahabat termasuk golongan yang mana. Sebelum jauh kita melangkah, kita harus mengerti arti dari pinjol atau disebut pinjaman online. Pinjaman online adalah pinjaman tanpa jaminan yang berbasis aplikasi. Biasanya bisa kita temukan di App Store atau di Play Store dengan basis sistem Android atau iOS. Hanya dengan memasukkan data pribadi, data pekerjaan, pendapatan, kontak saudara dan lain-lain. Biasanya bila sudah disetujui, dana akan ditransfer ke rekening penerima. Nah, disinilah awal masalah dimulai. Pada dasar hukumnya, bila gampang untuk mengajukan hutang, biasanya bunga pinjaman akan sangat besar. Dengan tempo pembayaran yang relatif singkat membuat peminjam tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengumpulkan uang guna untuk membayar pinjaman tersebut. Biasanya si peminjam akan ada dua cara dalam mengantisipasi pembayaran yang singkat ini. Cara yang pertama, si peminjam akan mencari pinjaman lain guna untuk membayar pinjaman yang pertama. Dan begitu seterusnya hingga pinjaman di aplikasi kedua jatuh tempo, si peminjam akan mencari pinjaman di aplikasi lain atau di aplikasi sebelumnya. Begitu hingga seterusnya. Disinilah yang biasa kita sebut hutang membengkak. Bagi kalangan cuek, peminjam tidak akan mau membayar. Tapi harus diingat, pinjaman online ini ada yang bersifat OJK ataupun tidak OJK. OJK adalah dalam bahasa perbankan nama Anda akan buruk. Jadi bila mana Anda akan menggunakan jasa perbankan yang resmi, kemungkinan daftar nama Anda akan ditolak karena ada riwayat hutang sebelumnya yang belum Anda bayar. Dan bagaimana dengan kalangan yang menjadikan hutang sebagai beban? Nanti akan kita bahas bagaimana cara menyelesaikannya. Cara yang kedua, biasanya peminjam akan mendiamkannya sampai peminjam ada uang tanpa membuka pinjaman baru di aplikasi lain. Tapi intinya si peminjam sudah termasuk dalam jeratan. Tapi ini bukan jeratan cinta seperti seseorang yang ditinggal kekasih karena pergi dengan yang lain WKWK. Sekarang kita akan masuk dalam bagaimana cara menyelesaikannya, atau paling tidak membuat nama kita tidak rusak. Yang pertama, Anda harus meyakinkan diri Anda kemana tujuan hutang Anda ini dan serahkan diri kepada Tuhan dengan cara berdoa agar Anda bisa terlepas dari cobaan hutang yang sedang Anda alami. Karena sejatinya kita adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dan Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya. Yang kedua, biasanya hutang yang berbasis OJK, aplikasi peminjam akan bekerja sama dengan salah satu bank untuk mencantumkan nama Anda sebagai salah satu nasabah yang tidak membayar hutang. Tapi Anda tidak usah khawatir, karena bank hanya menahan nama Anda tapi tidak membuat histori nama Anda rusak. Terus bagaimana cara bisa melewati masalah tersebut? Bila Anda berniat sedang mengajukan pembiayaan di bank resmi, Anda cukup masuk ke aplikasi pinjaman online yang Anda merasa terkendala terkait pinjaman, lalu lakukan pembayaran dengan nominal tertagih. Sesudah itu screenshot halaman lunas pembayaran yang sudah Anda bayar, dan tunjukkan kepada bank yang akan mendanai pinjaman Anda sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan pelunasan. Tapi ingat, cara yang kedua ini hanya Anda lakukan bila nama Anda terkendala oleh salah satu aplikasi pinjaman online. Bila tidak bermasalah, Anda tidak perlu melakukan pelunasan terlebih dahulu. Cara yang ketiga, biasanya aplikasi pinjaman online tidak akan tinggal diam bila Anda tidak melakukan pembayaran. Biasanya pinjol akan menelpon semua nomor yang ada di kontak ponsel Anda. Karena pinjaman online dapat menyadap semua yang ada di ponsel Anda, baik kontak ataupun foto. Nah, inilah yang biasanya ditakutkan oleh peminjam. Biasanya pihak dari pinjaman online akan mengirimkan pesan acak bahkan beserta foto peminjam kepada semua kontak yang ada di ponsel peminjam. Saran saya, Anda tidak perlu khawatir, karena pinjaman online sekarang bukanlah pinjaman online yang seperti dahulu. Yang mana pinjaman online dahulu adalah sebuah hal baru yang dianggap sebagai hal yang sangat memalukan dan membuat aib. Sekarang pandangan akan pinjaman online sudah berubah. Masyarakat lebih bersikap cuek dan biasa saja, maklum kebutuhan hidup manusia semakin bertambah tanpa ada masukan yang bertambah pula. Jadi pinjaman online adalah salah satu cara yang paling bisa diandalkan. Cara yang keempat,
Jadilah insan yang selalu bertanggung jawab dalam hal meminjam, baik kepada pinjaman online ataupun kepada orang lain. Niatkan bila mana suatu saat nanti Anda memiliki rezeki yang lebih Anda akan melunasinya. Cara yang kelima, untuk terhindar dari tagihan ataupun tagihan via telepon sebaiknya Anda mengganti nomor Anda dengan nomor yang baru. Dengan catatan jangan membuang nomor yang lama, cukup disimpan sampai pinjaman Anda lunas. Cara yang kelima, jangan lakukan kesalahan yang sama, dan banyak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Demikian motivasi dalam menangani pinjaman online yang sedang Anda alami. Semoga cara ini dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih sahabat motivasi dimanapun Anda berada. Bila Anda ingin motivasi-motivasi selanjutnya, jangan lupa subscribe, like dan komen ya, agar kami lebih bisa berkembang, dan dapat selalu memberikan yang terbaik untuk sahabat.